Sahabat, kata-kata memang menggerakkan, tapi tindakan nyata berbicara lebih keras ketimbang kata-kata. Tindakan nyata lebih menggerakkan, tindakan nyata lebih memberikan solusi. Inilah kutipan yang dikatakan oleh Ibrahim Hooper. Ia seorang aktivis hak asasi manusia di Amerika. Saat itu ia bicara di hadapan para sukarelawan yang acap kali bergerak dari satu diskusi ke diskusi lainnya, dari satu kata-kata ke kata-kata lainnya. Saat itu kata Ibrahim Hooper, saatnya sekarang kita lebih jauh dari kata-kata. Ini adalah call for action. Kutipan inilah yang saya ingat ketika merespon inisiatif teman-teman dari HIMSI Wilayah DKI Jaya, Himpunan Psikolog Indonesia, membuat kegiatan di bulan Oktober 2021 dengan satu tema solidaritas sosial menyambut Hari Kesehatan Mental Dunia 2021. Kesehatan mental, apa pula hubungannya dengan COVID-19? Tapi kita segera tahu bahwa setelah hampir 2 tahun kita berada dalam situasi pandemik, kini pandemik menjadi 3 wabah sekaligus. Awalnya ia adalah wabah penyakit, lalu ia menjelma juga menjadi wabah ekonomi, dan kini menjelma juga menjadi wabah kesehatan mental. Ketika kita membuat call for action, tindakan solidaritas untuk ikut berperan, pertanyaannya adalah what should be done? Kisi-kisi apa yang bisa kita berikan agar call for action itu memberikan arahan pada satu tindakan, pada satu sumbangan gerakan, pada satu panggilan arahan dari satu program yang lebih strategis, yang lebih pas dengan situasinya. Kita mulai dengan satu fenomena ini. Ini fenomena yang sangat unik sekali. Pada bulan April 2021 diangkat seorang menteri, tak tanggung-tanggung ini menteri urusan kesepian, menteri untuk problem loneliness di Jepang. Ternyata di era pandemik, kesepian pun dianggap begitu seriusnya. Individu yang sepi dianggap sudah menjadi tren dan gejala sosial hingga perlu seorang menteri khusus menanganinya, karena memang ternyata kesepian ini menyebabkan naiknya angka bunuh diri di Jepang. Ketika menteri ini diangkat di Jepang tahun 2020 sudah menunjukkan jumlah yang bunuh diri menanjak hingga lebih dari 20.000 individu. Karena itulah ini dianggap oleh Perdana Menteri bukan lagi gejala biasa. Seorang menteri harus diangkat mengurus mereka yang kesepian. Dari sini kita mulai membuat analisa. Lanjut. Ini yang berikutnya, bahwa ketika kita mengeksplor tentang bencana, tentang pandemi, walau kita tahu ini terjadi pada seluruh segmen, tapi efek pandemi itu memberikan satu akibat yang berbeda kepada segmen yang berbeda. Untuk di Jepang dikatakan efek paling parah itu terjadi pada segmen wanita, terutama wanita rumah tangga. Yang paling parah juga terjadi pada mereka pekerja paruh waktu. Apa sebabnya? Sebabnya karena pandemik ini ternyata memberikan 3 tekanan sekaligus.
Pertama adalah tekan ekonomi, kedua adalah hidup yang terisolasi, ketiga adalah rasa sepi. Karena work from home, karena social gathering dikurangi, sangat-sangat dikurangi, karena tatap muka juga itu saat itu dilarang, maka dengan sendirinya banyak sekali individu di sana yang merasa terisolasi, yang merasa kesepian, ditambah lagi dengan tekanan ekonomi. Situasi ini terutama dialami oleh wanita rumah tangga, juga dialami mereka yang basis income-nya adalah pada pekerjaan paruh waktu. Honornya acap kali honor harian, jika harian tidak bekerja, hilang pula itu honornya itu. Itu sebabnya mengapa dua segmen ini yang dianggap paling menderita. Lanjut. Nah, ini situasi yang kita alami ya, sebelum COVID. Saya ingin mengurut dulu situasi sebelum COVID bahwa akar-akar bunuh diri itu bahkan juga sudah muncul sebelum COVID. Ini era yang oleh Ronald Inglehart, seorang social scientist di tahun 77, dikatakan kita sekarang ini sedang memasuki era post-materialism. Ini situasi di mana terutama di dunia pertama, publik tidak lagi disibukkan dengan basic need berupa ketersediaan makanan. Ini era pertama dalam sejarah di mana isu kelaparan bukan lagi masalah dominan. Bahkan data menunjukkan sekarang ini lebih banyak orang mati karena kebanyakan makan ketimbang karena kekurangan makan. Nah, ini data yang akurat. Sekarang ini lebih banyak orang yang mati karena obesitas, karena penyakit yang berhubungan akibat makan terlalu banyak. Bukan makan terlalu sedikit atau bukan makan yang tak cukup. Tapi justru di situ pula letak satu ironinya. Ketika terjadi satu kelimpahan materi, tapi jumlah yang bunuh diri itu jauh lebih banyak. Bahkan data menunjukkan mereka yang mati karena perang, ditambah mereka yang mati karena bencana alam, digabung jadi satu, masih kalah banyak ketimbang mereka yang mati karena bunuh diri. Ini data yang membuat kita merenung, aduhai, wahai, apakah gerangan sebabnya? Bahkan sebelum ada COVID, mereka yang bunuh diri di era ini, di era post-materialism, di era pelimpahan materi, yang bunuh diri, yang mati karena itu, jauh lebih banyak ketimbang yang mati karena perang ditambah dengan bencana. Ini situasinya, lalu kita pun masuk kepada data ini. COVID pun datang. Maka pertama-tama yang perlu kita analisa adalah serangan COVID kepada basis ekonomi. Karena ekonomi inilah komponen yang cukup penting, yang juga pada ujungnya bisa membuat satu problem bagi kesehatan mental. Nah, data menunjukkan, seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal, bahwa efek COVID ini berbeda bagi segmen yang berbeda. Di sini ternyata data menunjukkan mereka yang super kaya, yang bilioner, yang super rich di era COVID justru bertambah kaya. Yang super kaya bertambah kaya. Bahkan datanya di sini super bilioner, ada lagi datanya sekitar 2.400 orang jumlahnya itu. Mereka mencapai satu penambahan kekayaan 54%. Jadi tak tanggung-tanggung teman-teman, para sahabat, di era COVID ini yang super kaya bahkan bertambah kaya 54% dari kekayaan semula. Tapi sebaliknya, orang-orang yang miskin bertambah miskin. Dan data menunjukkan di dunia, itu orang yang bertambah miskin, yang super miskin bertambahnya di tahun 2020 sebanyak 120 juta. Jadi ini pertama, komponen ekonomi yang dirusak oleh pandemik,
tapi komponen ekonomi yang terkena kepada lapisan menengah ke bawah. Yang lebih kuat lagi terkena kepada mereka yang super miskin. Lalu inilah yang terjadi di tahun 2021 bulan Oktober. Virus sudah menghantam terpapar sebanyak 235 juta manusia. Di seluruh dunia sudah 235 juta terpapar virus corona, sebanyak 4,8 juta manusia yang mati. Di bulan Oktober ini hampir 5 juta manusia yang mati. Dan pandemik sudah berusia hampir 2 tahun, sehingga muncul sekarang ini 3 jenis virus, tidak hanya virus corona, tapi juga virus ekonomi, dan juga virus kesehatan mental. Ini virus 3 in 1 yang datang kepada kita, bencananya tidak hanya bencana virus corona, tapi bencana ekonomi dan bencana kesehatan mental. Ya. Datangnya bencana kesehatan mental ini begitu seriusnya hingga World Health Organization bahkan menyempatkan diri membuat survei ke berbagai negara. Ingin dia ketahui kira-kira jenis problem psikologis apakah yang sering kali muncul yang mereka temukan dalam survei-survei di berbagai negara ini. Nah, ini datanya ya. Yang sering muncul itu adalah kesehatan mental yang merosot, penyakit kronis yang memburuk, susah tidur, tak fokus, gelisah, takut. Itulah berbagai gangguan psikologis yang muncul. Betapa sekarang ini pandemi tidak hanya menyerang tubuh fisik individu, tidak hanya menyerang juga daya tahan ekonomi individu, tapi juga menimbulkan berbagai gejala-gejala penyakit mental. Ini berikutnya. Kemudian kita lihat di sini bahwa dengan munculnya COVID juga sebagai problem mental, maka menjamur muncul online counseling. Konseling, terapi psikologis itu adalah hal yang biasa, namun dalam bentuk online dia menjamur, itu terutama datang di era pandemik, ya, karena ketika face to face ini tak lagi di encourage, tak lagi diberi tempat, pertemuan-pertemuan yang bisa dilakukan adalah online. Konseling pun menjadi online, menjamurnya online counseling, ini menjadi pertanda memang pandemik ini menyebabkan meluasnya gangguan bagi kesehatan mental. Lanjut. Ini situasi, kita lihat sekarang ini HIMSI mengambil satu inisiatif ya, membuat gerakan, kegiatan solidaritas sosial dalam kebinekaan. Kita memahami bahwa memang perang terlalu penting jika hanya diserahkan kepada para jenderal, termasuk juga situasi gangguan pandemik ini terlalu penting jika hanya diatasi, diserahkan kepada lembaga pemerintah, kepada lembaga-lembaga resmi, kepada big players, ya. Karena itu saatnya civil society juga ikut berperan. Kita memberi nilai positif pada teman-teman HIMSI Jaya yang ikut mencari satu pola untuk mendayagunakan, mengkurasi peran civil society di era pandemi. Pertanyaannya, peran apakah yang bisa dikerjakan oleh civil society? Satu derma apakah? Satu kerja-kerja sosial apakah? Satu jasa, satu servis apakah yang teman-teman civil society bisa kerjakan secara strategis di era pandemi? Saya membuat 3 tipologi. Ini 3 tipologi yang bisa dikerjakan. Tentu tiga tipologi ini bersandar pada 3 jenis problem yang muncul.
Saya sebut saja di sini 3 jenis virus yang muncul: virus corona, virus ekonomi, virus kesehatan mental. Di 3 jenis virus inilah civil society bisa terlibat. Misalnya soal virus corona. Ilmu pengetahuan sudah sampai di titik ini bahwa tak ada cara untuk mengatasi meluasnya pandemik kecuali vaksinasi. Meluasnya vaksinasi, bahkan formulanya pun sudah ditemukan, 70% dari populasi harus sudah divaksinasi. Di Indonesia, Oktober 2021 ini yang sudah divaksin masih rendah, masih sekitar 20%. Kalau kita bandingkan dengan India misalnya, sama-sama negara Asia, bahkan India itu populasinya hampir atau lebih 5 kali lipat dari populasi Indonesia. Tapi per hari ini di waktu yang sama, yang sudah divaksin di India di atas 40%. Apalagi di dunia barat yang sudah divaksin di atas 50%, di atas 60%, bahkan juga sudah ada yang mengalami herd immunity 70%. Nah, disinilah ada satu ruang untuk melakukan derma, melakukan kegiatan, melakukan satu sumbangan kontribusi yang signifikan, yaitu memperluas, mempopulerkan vaksinasi. Mengapa di Indonesia hanya 20% divaksin? Itu bukan hanya problem yang terjadi di tingkat pemerintahan, tapi juga karena resistensi publik yang cukup luas terhadap vaksinasi. Di titik ini, civil society bisa berperan dengan berbagai cara yang ditemukan, tergantung kreativitasnya, yang intinya ikut membantu agar semakin banyak publik luas yang divaksinasi, sehingga jika bisa pelan-pelan mengarah membuat populasi kita mencapai 70%. Itu sumbangan yang sangat signifikan. Tipologi kedua adalah virus ekonomi. Di sini juga civil society dapat berperan bahwa tidak hanya problem penyakit yang datang ini, virus corona yang datang ini, tapi problem ekonomi pun begitu menakutkan. Begitu banyak PHK terjadi, begitu banyak pengangguran terjadi, orang-orang semakin hidup dari yang disebut mantap. Mantap itu makan tabungan, ya. Namun tabungan juga menipis, ya, sehingga daya tahan ekonomi itu menjadi problem. Dalam situasi ini sekali lagi terbuka kerja yang besar untuk ikut membantu situasi ekonomi, terutama mereka yang terpinggirkan, terutama mereka yang ada di kelas menengah ke bawah. Bagaimana bentuk bantuan yang bisa civil society kerjakan? Pun ini beragam tergantung kreativitas masing-masing. Ia bisa berupa misalnya ikut membuat bantuan ekonomi yang ada untuk sampai secara lebih akurat kepada yang membutuhkan. Itu pun sudah sumbangan yang luar biasa, membuat bantuan itu sampai kepada segmen yang memang dituju yang lebih akurat. Lebih jauh lagi, jika civil society itu bisa pula menciptakan sumbangan-sumbangan baru. Di Indonesia ini pun tak kekurangan begitu banyak orang-orang kaya. Itu adalah kemampuan kelompok-kelompok masyarakat bagaimana membujuk mereka untuk juga menambah bantuan-bantuan ekonomi. Itu tipologi kedua yang teman-teman civil society bisa kerjakan. Tipologi ketiga yang bisa dikerjakan adalah untuk virus kesehatan mental. Bahwa tidak hanya ada problem ekonomi, sekarang ini juga ada problem kesehatan mental, seperti yang ditemukan dari survei WHO tadi, World Health Organization, bahwa penyakit-penyakit kronis, ketakutan, susah tidur, tidak fokus, bahkan sampai ke penyakit-penyakit schizophrenia ikut tumbuh di era pandemik ini. Ini pun ruang yang luas sekali bagi civil society untuk berperan dengan berbagai kreativitasnya,
yang intinya adalah untuk ikut melakukan healing atau counseling bagi yang membutuhkan. Di Jepang sebagai misal itu muncul civil society yang mengembangkan call center untuk ditelepon 24 jam oleh siapapun yang ingin bunuh diri. Jadi dikatakan di sana, para sahabat sekalian, jika Anda tiba di masalah ini, tiba-tiba merasa hidup Anda tidak begitu berharga, bahkan ingin bunuh diri, jangan sungkan-sungkan call kami 24 jam. Kita akan diskusi, kita akan bicara. Di Jepang, call center ini terbukti bisa menunda, bisa mengurangi tendensi orang yang bunuh diri, karena tiba-tiba mereka yang mengalami kesepian dan puncak itu, ketika diskusi, bahkan diskusi secara online lewat telepon, itu sudah cukup membantu. Nah, inilah dari saya bahwa satu gerakan solidaritas sosial yang mau kita galakkan itu, dia bisa lebih diarahkan kepada 3 tipologi ini. Ini slide terakhir ya, bahwa kita mengapresiasi kerja teman-teman dari HIMSI yang sengaja mengkurasi dan memberi penghargaan terhadap pelaku solidaritas sosial. Saya selaku wakil dari Yayasan DNIJA untuk Indonesia Tanpa Diskriminasi yang juga berperan dalam program ini, sepenuhnya mendukung acara ini, sepenuhnya merasa memang ini adalah satu tindakan yang kuat efeknya, mengkurasi dan memberi penghargaan kepada siapapun pelaku solidaritas sosial. Karena perang terlalu penting jika hanya diserahkan kepada para jenderal, pandemik juga terlalu penting jika hanya diserahkan kepada lembaga-lembaga besar, kepada lembaga-lembaga pemerintah, kepada big player, civil society, pelaku-pelaku solidaritas sosial sekecil apapun juga bisa ikut berperan di sini. Dari saya satu saja sarannya, ketika kita ingin mengkurasi dan memberi penghargaan, maka berikanlah penghargaan kepada role model dalam 3 tipologi tadi. Bagi civil society yang khusus bergerak di bidang virus corona, misalnya itu di bidang vaksinasi. Bagi civil society yang berperan di bidang virus ekonomi, yaitu kontribusi di bidang penyebaran, penambahan bantuan-bantuan ekonomi. Satu lagi ada role model bagi civil society yang bergerak di bidang kesehatan mental, seperti aneka online healing, online counseling, menemani pelaku-pelaku yang mengalami krisis mental. Dengan demikian, maka penghargaan, kurasi yang kita berikan ini pada waktunya akan menjadi success story, pada waktunya akan menjadi inspirasi bagi teman-teman lain untuk mengambil bagian. Dan sekali lagi, kita memberikan satu apresiasi kepada teman-teman HIMSI bahwa sekarang ini tiba saatnya call for action, panggilan untuk bertindak. Salam.